Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-44, 45 dan 46, 3 ayat dari surah Yunus, yaitu masih lagi menerangkan tentang orang-orang yang mendustakan Al-Quran, yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran pasti akan mendapatkan balasan dari sisi Allah, yaitu berupa siksaan sebahagian di dunia ini. Jadi siksaan sebahagian akan mereka dapatkan di dunia ini, dan di akhirat nanti akan disempurnakan siksaan itu semuanya, seluruhnya. Jadi mereka akan menanggung siksaan itu selama-lamanya di akhirat, di hari pembalasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang-orang yang mendustakan Al-Quran pada masa Rasulullah dahulu, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak hanya mendustakan Al-Quran, tetapi sebenarnya mereka juga mendustakan Rasulullah yang diutus. Mereka juga sebenarnya mendustakan Allah yang menurunkan Al-Quran dan yang mengutus Rasulullah. Jadi dalam waktu yang sama mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul yang diutus, mereka juga mendustakan Allah. Kemudian satu lagi, mereka juga sebenarnya mendustakan hari akhirat, hari pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan isinya adalah ancaman bahwasanya siapa yang menolak kebenaran di dunia ini pasti akan menerima balasannya di dunia ini dan di akhirat nanti. Pada masa dahulu mereka minta disegerakan siksaan. Kalau memang ia benar wahai Muhammad, kami ini salah, yaitu mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakanmu yang diutus, mendustakan Allah yang mengutusmu dan menurunkan Al-Quran, maka segerakan azab kepada kami. Sampai hari ini kami baik-baik saja. Nah, jadi mereka minta disegerakan azab, bermakna mereka ini tidak percaya kepada adanya hari pembalasan. Kalaulah mereka percaya kepada adanya hari pembalasan, takut mereka untuk disegerakan azab. Karena andaikan mereka tidak menerima siksaan di dunia ini, andaikan, tapi pasti mereka akan mendapatkan siksaan di akhirat, karena hari akhirat adalah pasti.
Tapi begitu angkuh dan sombongnya sehingga mereka menantang Nabi supaya menyegerakan azab ke atas mereka, maka mereka ini dalam waktu yang sama juga tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi ada 4 rukun iman itu yang mereka telah dustai, mereka tidak percayai, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada hari akhirat. Maka kalau mereka tidak percaya kepada rukun-rukun keimanan, bermakna mereka adalah orang-orang kafir. Jadi yang kita bicarakan ini adalah orang-orang kafir. Jadi 3 ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kepastian pembalasan Allah ke atas orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Di dunia sebahagian siksaan akan diberlakukan ke atas mereka, di akhirat sempurna siksaan akan diberlakukan ke atas mereka. Ketiga ayat ini menerangkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang Maha Adil, siapa yang berbuat baik diberikan balasan kebaikan, siapa yang berbuat jahat yaitu mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul yang diutus, mendustakan Allah, mendustakan hari akhirat, mereka yang mendustakan kebenaran, semuanya adalah kebenaran. Mereka yang mendustakan kebenaran pasti akan mendapatkan siksaan. Itu tanda keadilan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. Karena yang mencipta alam semesta ini adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, dan Allah pula lah yang memberlakukan kehendaknya. Dan di antara kehendak Allah, siapa yang berbuat baik diberi balasan kebaikan, siapa yang berbuat buruk akan ditetapkan siksaan ke atasnya. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang keadilan Allah. Dan apabila Allah menegakkan keadilan dengan kebijaksanaan. Ayat yang pertama nanti akan kita pelajari dari 3 ayat ini, yaitu ayat yang menafikan sekeras-kerasnya, menidakkan sekeras-kerasnya bahwasanya Allah berlaku zalim. Tidak. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan hukuman di dunia ini, seperti kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah, ada yang disiksa dengan berbagai macam siksaan. Tak ada minuman karena air berubah menjadi darah. Di mana-mana mereka letakkan kepala mereka ada kutu di situ. Kemudian di mana ada lubang ada saja air sedikit, ada katak di situ. Kemudian binatang berupa belalang turun dari langit menghabiskan tanam-tanaman mereka sehingga tak menjadi, mereka kelaparan. Nah, semua siksaan-siksaan itu bukanlah Allah menganiaya mereka, tetapi sebenarnya mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari sebagai pendahuluan, yaitu ayat yang menerangkan tentang keadilan Allah, yaitu ke atas orang-orang yang mendustakan Al-Quran sebagai kebenaran dari sisi Allah, yaitu firman-firmannya yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk. Siapa yang mendustakan kebenaran pasti akan mendapatkan siksaan. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, karena kita ingin lebih dekat lagi nanti dengan kandungan ayat melalui tafsir, maka terlebih dahulu kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan balasan kebaikan, yaitu dari membacanya terlebih dahulu. Karena setiap huruf yang kita baca ada pahala yang disediakan oleh Allah 10 kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu dibalas oleh Allah berupa badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan sehingga mudah bagi kita memahami apa yang kita pelajari. Kemudian iman kita ditambahkan, bertambah ilmu, bertambah iman.
Kemudian mudah-mudahan juga kebaikan itu berupa kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, yaitu suka kita kepada Al-Quran, kita baca, kemudian kita fikirkan bagaimana mengajarkan Al-Quran ini. Selanjutnya bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan berbangsa dan bernegara. Karena kacaunya dunia pada hari ini karena jauh dari petunjuk Al-Quran, dari petunjuk pencipta alam semesta ini. Maka tugas kita lah dalam dakwah ini menyampaikan ini dia kebenaran. Mudah-mudahan di sana ada telinga yang mendengar, ada mata yang melihat, bukan hanya telinga mata yang di kepala, tetapi telinga dan mata yang ada di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Allah berfirman, inna sesungguhnya Allah la yazlimu, tidak menzalimi, tidak menganiaya, an-nasa manusia, syai'a sedikit pun, walakin akan tetapi, an-nas manusia itu, anfusahum sendiri, menganiaya diri mereka sendiri, yazlimun menganiaya. Kita bawa kata yazlimun ini ke urutan sebelumnya, yaitu akan tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Ayat berikutnya, wa yauma yahsyuruhum, wa yauma, dan ingatlah hari, yahsyuruhum, hari itu Allah mengumpulkan mereka, ka'allam yalbathu, ka'allam seakan-akan mereka itu tidaklah, yalbathu berdiam. Berdiam di mana ini? Berdiam di dunia, karena hari yang dimaksud ini adalah hari akhirat. Kemudian hari yang dahulu ini maksudnya hari dunia. Tidaklah mereka berdiam dahulu di dunia, illa kecuali sa'atan, sesaat. Sesaat berarti waktu yang sangat pendek sekali, minan nahar, dari siang. Oh, jadi yang bertahun-tahun di dunia itu rupanya hanya sesaat saja apabila dibandingkan dengan akhirat yang panjang dan abadi. Ya ta'arafun, mereka itu saling mengenal, bainahum, di antara mereka. Oh, jadi di hari akhirat itu mereka saling mengenal juga? Ya, saling mengenal, tetapi sebentar saja. Setelah itu mereka akan saling mencela sesama mereka. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Qad khasira, dan sesungguhnya telah merugilah, alladzina kazzabu, orang-orang yang mendustakan, biliqa'illah, pertemuan dengan Allah. Mendustakan pertemuan dengan Allah, maknanya mendustakan hari akhirat, yang di hari itu manusia akan bertemu dengan Allah. Wa ma kanu, dan tidaklah mereka itu dahulu ketika di dunia, muhtadin, orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi mereka dahulu di dunia tidak diberi hidayah, di dalam kekufuran, sehingga mereka mendustakan kebenaran, mendustakan Al-Quran, maka merugilah mereka itu.
Dan ingatlah hari Allah mengumpulkan mereka, yaitu hari akhirat, seakan-akan mereka di dunia tidaklah berdiam kecuali sesaat dari siang, yang mana mereka saling mengenal di antara mereka. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, dan tidaklah dahulu mereka di dunia mendapat petunjuk. Ayat yang ketiga, wa imma nuriyannaka, dan jika kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad ba'dalladzi, sebahagian yang na'iduhum, kami ancamkan mereka. Apa makna kami perlihatkan sebahagian yang kami ancamkan mereka? Apa yang diancamkan kepada orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran? Siksaan, hukuman. Nah, kamu jangan buat ini. Kalau kamu buat ini, kamu akan dicelakakan, dibinasakan oleh Allah, seperti binasanya kaum-kaum terdahulu. Kamu akan disiksa seperti disiksanya kaum-kaum terdahulu dengan berbagai macam siksaan. Nah, Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberitahuan ini dari Allah kepada Nabi. Dan jika kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, au natawaffayannaka, atau kami mewafatkan kamu. Nah, kamu wafat terlebih dahulu, kemudian kamu tak sempat melihat siksaan yang kami berlakukan ke atas mereka, fa ilaina, maka kepada kami marji'uhum, tempat kembali mereka. Artinya di hari akhirat mereka semua pasti akan kembali kepada kami untuk menerima pembalasan, yaitu berupa siksaan. Thumma, kemudian Allah syahid, menjadi saksi ala ma yaf'alun, atas apa-apa yang mereka kerjakan. Allah menjadi saksi berarti Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, karena setiap saksi itu mestilah mengetahui. Kalau tak punya pengetahuan, bagaimana pula mau bersaksi? Allah bersaksi, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, Allah balas. Nah, dan jika kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari iksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami tak memperlihatkannya kepadamu karena kami mewafatkanmu. Nah, jadi Nabi wafat dahulu sebelum siksaan itu berlaku. Maka sesungguhnya nanti di hari akhirat semua mereka itu fa ilaina, maka kepada kami marji'uhum, tempat kembali mereka. Kemudian Allah menjadi saksi atas apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi dari 3 ayat yang kita pelajari ini, melalui terjemahan tadi dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat ini adalah ayat peringatan, ayat ancaman, peringatan, ancaman Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran karena mereka tak percaya kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sebagai firman Allah. Mereka mengatakan, apa ayat sebelum ini? Mereka menuduh bahwasanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Itu hasil karya Muhammad itu. Sampai hari ini tuduhan itu masih ada. Mereka mengatakan ya, Al-Quran itu bukan firman-firman Allah. Al-Quran itu adalah hasil tulisan Nabi Muhammad, hasil karya Muhammad yang jenius. Mereka sebut jenius. Padahal berbeda antara jenius, pintar, cerdas dengan Rasul. Karena Rasul adalah yang menerima wahyu dari Allah kemudian menyampaikan. Nah, itu Rasul. Jadi kalau apa yang disampaikan Rasul itu umpamanya kandungannya sangat sempurna, istimewa, luar biasa, menceritakan dengan terperinci, kemudian menjelaskan masa yang lalu dengan begitu tepat, kemudian masa yang akan datang dengan pasti, kemudian banyak perkara yang gaib dijelaskan
Nah, apabila disampaikan semua itu, maka jangan memahami itu adalah dari diri Nabi Muhammad. Fahamilah bahwanya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ditantang dalam ayat sebelum ini bahwasanya kalau benarlah yang mereka tuduhkan itu adalah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia berbahasa Arab, mereka juga manusia berbahasa Arab. Kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang menghasilkan Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu adalah hasil karya Nabi Muhammad, maka coba buat yang seumpama dengan Al-Quran itu. Kan sama-sama manusia. Nabi Muhammad manusia berbahasa Arab, mereka juga manusia berbahasa Arab. Bahkan mereka lebih pintar lagi dari Nabi Muhammad dalam sastra, karena mereka ahli-ahli syair, penyair yang handal. Mereka pandai tulis baca. Nabi Muhammad buta huruf. Tentunya kalau Nabi Muhammad bisa, mereka pun juga bisa. Kalau mereka menuduh bahwasanya Al-Quran itu dari Nabi Muhammad, maka tuduhan mereka itu sebenarnya tuduhan yang dibuat-buat. Mengapa mereka membuat-buat tuduhan? Karena memang tak mau percaya kepada kebenaran. Karena hati itu sudah dengki. Kalau hati sudah dengki, maka meskipun kebenaran itu telah mereka ketahui, mereka tak akan mau menerima kebenaran. Sama pada hari ini, kalau hati seseorang itu sudah dengki kepada orang lain, tak ada lagi nampak kebaikan dari orang lain. Meskipun dia tahu orang lain itu mendapat kebaikan, dia akan tetap meremehkan, merendahkan orang lain itu. Bahkan berusaha bagaimana kebaikan yang ada pada orang lain itu bisa hilang dengan lebih cepat, lebih bagus. Karena kedengkian itu sangat memedihkan hati mereka. Maka dengki itu penyakit yang ada di dalam hati. Ingin kebaikan yang ada pada orang lain hilang dengan cepat. Begitu juga kedengkian yang ada pada orang-orang kafir. Dalam hati mereka ada kedengkian, maka mereka ingin kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai Rasul yang menyampaikan kebenaran. Mereka ingin Nabi Muhammad itu segera berlalu dari mereka, yaitu mereka akan bunuh umpamanya, atau manusia tidak mempercayainya. Maka mereka mengeluarkan perkataan yang menjatuhkan kemuliaan Nabi, umpamanya dengan mengatakan Nabi itu gila, Nabi itu dukun, Nabi itu penyihir, Nabi itu penyair, untuk merendahkan kedudukan Nabi. Padahal Nabi adalah seorang Rasul. Seorang Rasul itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengetahui kepada siapa kerasulan itu diberikan. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini ingin menerangkan bahwasanya apabila seperti itu perbuatan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mereka berarti telah melakukan kejahatan, maka mereka mesti menanggung balasan, yaitu berupa siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan apabila mereka menanggung siksaan, maka bukan bermakna Allah menganiaya mereka, tetapi sebenarnya mereka menganiaya diri mereka sendiri. Inilah sebagai ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Jadi tadi ada muqaddimah, kemudian kita baca ayat, kemudian kita terjemahkan, kemudian ada ringkasan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya, mengapa kita berpanjang-panjang dalam penjelasan? Karena kita ingin dekat dengan ayat ini. Semakin dekat dengan ayat ini, nanti kita akan semakin menikmati kandungan ayat, semakin nampak tentang keadaan hidup yang sedang kita jalani. Bahwasanya keadaan kita pada hari ini tidaklah jauh berbeda dengan keadaan yang disebutkan oleh ketiga ayat ini.
Apabila pada masa dahulu ada yang mendustakan Al-Quran, apakah pada masa sekarang ada yang mendustakan Al-Quran? Ada. Sedikit atau banyak? Banyak sekali. Bahkan yang mengaku beragama Islam, beriman pun juga mendustakan Al-Quran. Ada yang mendustakan Al-Quran terang-terangan dengan mulut mereka, tak percaya Al-Quran sebagai firman Allah, mengatakan ini adalah buatan Nabi Muhammad. Ada yang mendustakan bukan dengan perkataan, tapi mendustakan dengan perbuatan. Mestinya kalau membenarkan Al-Quran, ikuti dengan perbuatan. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, lakukan, praktekkan dalam hidup. Tetapi lain yang disebut dalam Al-Quran, lain pula yang mereka kerjakan. Berarti perbuatan mereka itu telah mendustakan kebenaran. Na'udzubillah, kalau itu berlaku pada diri kita. Ayat yang ke-44 Allah menegaskan. Nah, kita sebut menegaskan karena ada kata inna di pangkal ayat. Kata itu adalah kata penekanan, digunakan untuk menekankan supaya pernyataan menjadi tegas. Innallah, sesungguhnya Allah menyebut tentang dirinya langsung. Karena Allah yang mencipta alam semesta, mencipta manusia, Allah yang mengatur manusia, kemudian Allah memberitahu manusia, buat ini, balasan baik untukmu. Apabila kamu buat ini, yaitu kemusyrikan, menolak kebenaran, maka kamu akan menanggung siksaan, ujian. Allah sudah memberitahu, kemudian manusia menjadi dua kelompok setelah diberitahu, yaitu ada yang mengikuti kebenaran, berhasil dalam ujian. Ada yang tak mau mengikuti kebenaran, mendustakan kebenaran, maka gagal dalam ujian, maka untuk mereka siksaan. Nah, apabila mereka disiksa, Allah menegaskan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun. Artinya, kalau mereka menjalani siksaan, sudah kita sebutkan tadi berbagai macam siksaan pada masa dahulu, bukan berarti Allah menganiaya mereka, walakinnan nas, akan tetapi manusia, anfusahum yazlimun, mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Bagaimana cara memahami ayat ini lebih mudah? Mungkin lebih mudahnya kita bawa kepada umpamanya yang kita jalani lah dalam hidup ini. Anak yang belajar di sekolah, sudah diberitahu, nah kalau kamu mau berhasil dalam ujian, karena akhir tahun nanti ada ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan, nanti lulus akan pindah ke sekolah yang lebih tinggi. Sudah diberitahu, kalau kamu sungguh-sungguh dalam kelas belajar, mau memahami pelajaran, kemudian setelah itu ulang kaji di rumah, kuasai pelajaran, kemudian nanti ketika kamu masuk ke ruang ujian, kamu jawab seperti yang kamu ketahui, maka nanti kamu lulus. Guru kan begitu menyampaikan kepada anaknya. Mana guru ada yang mau anaknya itu gagal? Tidak ada. Guru yang baik itu ingin anaknya itu semua lulus. Sekolah pun juga begitu. Sekolah itu akan naik rankingnya kalau sekolah itu berhasil meluluskan anaknya berhasil dalam ujian. Tapi rupanya ada di antara anak itu yang tidak mau mengikut petunjuk gurunya, tak mau mengikut nasihat gurunya, tak mau mengikut bimbingan gurunya. Di dalam kelas tak mau ikut pengajian. Yang lainnya konsentrasi mendengarkan, dia tidur dalam kelas. Yang lainnya tepat waktu masuk kelas, dia terlambat. Mana mungkin akan bisa memahami. Yang lain pulang ke rumah mengulang kaji di malam hari, dia pula bermain-main. Pada waktu ujian tak bisa dia menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab di waktu ujian, kemudian fail, gagal, tidak dinaikkan kelas. Apakah guru ini menganiaya anak tersebut? Tidak.
Apakah sekolah menganiaya anak tersebut? Tidak, anak itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Maka siapa yang kita salahkan? Guru kita salahkan? Mengapa tidak naikkan anak saya? Tidak. Lihat anak itu sendiri. Anak itu sendiri yang patut dipersalahkan. Begitu juga untuk memahami ayat ini, yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu yang patut dipersalahkan apabila mereka disiksa oleh Allah. Apa sebab? Sebab mengapa mereka dahulu tidak mau menerima Al-Quran? Kan sudah diberitahu tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad, Al-Quran itu langsung dari sisi Allah. Kemudian diberitahu kalau memang tak percaya Al-Quran dari sisi Allah, coba datangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Nah, mereka tak mampu. Nah, apabila tak mampu, berarti memang benarlah Al-Quran itu dari Allah. Tapi mereka tetap juga tak mau menerima kebenaran. Nah, tetap juga ini bahasa pasaran kita ini ngeyel namanya. Tak mau juga. Apa sebab tak mau juga? Angkuh atau sombong atau dengki. Atau mengapa angkuh, mengapa sombong, mengapa dengki? Karena mungkin ada kepentingan duniawi yang ingin mereka dapatkan. Mungkin juga mereka karena telah dipakai oleh musuh, musta'malin, dipakai oleh musuh, used by. Ada musuh yang memakai mereka. Musuh pula pada hari ini mengelontorkan uang, memberikan uang kepada orang-orang yang bisa mereka pakai untuk menolak kebenaran Al-Quran atau meragukan Al-Quran. Dari kalangan umat Islam sendiri disekolahkan mereka S1, S2, S3, dikasih uang, diletakkan di lembaga, yang lembaga itu diberi bantuan banyak. Tujuannya apa? Untuk meracuni umat Islam ini supaya tidak percaya kepada Al-Quran. Ini berlaku pada hari ini? Berlaku. Mereka tahu, mereka faham. Tapi karena dunia. Nah, kita sebut tadi ada karena keangkuhan, kesombongan, kedengkian, karena juga kepentingan dunia. Berarti mereka mengikuti kehendak, berarti mereka itu mengikuti kehendak hawa nafsu. Kemudian Allah siksa mereka. Nah, apabila Allah menyiksa mereka, jangan persalahkan Allah. Sama seperti tadi, jangan mempersalahkan guru atau sekolah. Yang patut dipersalahkan adalah yang menolak kebenaran, yang tak mau menerima kebenaran. Innallaha la yadhlimun nas. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia syai'a. Ada kata syai'a di sini sedikit pun. Berarti keadilan Allah itu sempurna. Karena kata syai'a ini sedikit pun Allah tidak menganiaya, berarti Allah menegakkan keadilan dengan sempurna. Buat jahat 10 dapat balasan berupa siksaan 10. Tidak 9, enggak, 10. Buat baik 10 akan mendapatkan balasan 10. Sempurna, tidak ada yang tidak dibalas. Itu tanda keadilan Allah, adil. Maka karena tidak ada yang tidak dibalas, maka jangan pernah kurang semangat, apalagi tidak bersemangat dalam beramal saleh. Karena sebanyak mana amal yang kita lakukan, sebanyak itu balasan yang akan kita terima, karena Allah tidak menganiaya manusia. Sebab kalau kita buat banyak kemudian dibalas sedikit, bermakna umpamanya kita lah pada hari ini bekerja denganku 1 bulan 30 hari, nanti aku akan gaji. Nah, mestinya kita dapat gaji 30 hari karena kita bekerja 30 hari. Tetapi orang itu memberi kita gaji hanya untuk 20 hari saja. Bermakna dia telah menganiaya kita. Karena hak kita diambilnya. 10 hari hak kita diambilnya, tak dibayar gaji, tak diberi upah. Nah, orang seperti ini telah menganiaya kita. Allah tidak menganiaya manusia. Buat 20 kebaikan, 20 kebaikan akan mendapatkan balasannya. Kemudian buat
20 kejahatan pun juga akan menanggung 20 siksaan. Nah, ini kalau kita gunakan kata 20 ini, kita katakan kata angka untuk memahami Allah tidak akan menganiaya hamba manusia sedikit pun. Di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, meskipun sebesar biji zarrah sekalipun. Ada yang mengatakan sebesar apa yang paling kecil? Sebesar biji bayam. Nah, meskipun amalan itu sebesar biji bayam akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dalam ayat ini menafikan, menidakkan Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka ayat ini disebut juga dengan sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah. Siapa yang buat, dia akan dapat. Buat baik dapat balasan baik, buat buruk dapat balasan buruk, karena Allah yang memberlakukan sunnahnya itu, yang memberlakukan ketetapannya itu adalah Allah yang maha adil. Adil memberikan hak kepada siapa yang memiliki hak itu dengan sempurna. Baik, berikutnya lagi, setelah Allah menerangkan tentang ketetapannya, yaitu Allah menegakkan keadilan dengan tidak menganiaya manusia sedikit pun, dan kalau ada yang mendapat siksaan itu adalah karena manusia itu sendiri yang melakukan kejahatan sehingga layak patut untuk mendapatkan siksaan. Maka ayat berikutnya mengingatkan manusia yang menolak kebenaran itu supaya mengingatkan mereka supaya hari akhirat mesti senantiasa dijadikan perhatian. Jangan sampai kehidupan yang dijalani di dunia ini menjadi sebab untuk mendapatkan siksaan di hari akhirat, di hari pembalasan. Maka diingatkan mereka tentang hari pembalasan yang pasti itu. Wa yauma, dan ingatlah hari. Nah, di sini yauma berbaris di atas. Mengapa dia jadi berbaris di atas? Karena dia maf'ulun bih, dia objek. Objek dari mana? Kan tidak ada kata sebelumnya. Maka kata sebelumnya itu muqaddar, disembunyikan, tersembunyi, sudah difahami, yaitu uzkur, wadhkur yauma, dan ingatlah, jadikan ingatan, jangan sampai lupa. Kamu sekarang masih di dunia, tapi jangan lupakan hari akhirat yang pasti itu. Karena hidup yang sebenarnya hidup adalah hidup di hari akhirat. Sebenarnya hidup di dunia ini adalah ujian. Hari akhirat itu hari yang panjang abadi. Di dunia ini hanya sebentar sekali. Maka ingat, jangan sampai lupa. Jadi sudah diingatkan. Siapa yang diperintahkan untuk mengingatkan mereka itu? Dalam ayat ini yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ingatkan mereka yang mendustakan kebenaran. Begitu sayangnya Allah, begitu sayangnya Nabi Muhammad, supaya kalaulah mereka lalai dengan peringatan, mereka menjadi sadar, tapi tak sadar-sadar juga. Maka mereka tidak menyayangi diri mereka. Allah, Rasulnya menyayangi diri mereka dengan mengingatkan mereka, yaitu mengingatkan kepada mereka yauma yahsyuruhum, hari Allah mengumpulkan mereka. Mengumpulkan. Kalau disebut kata mengumpulkan, berarti hari akhirat, hari Allah mengumpulkan mereka. Karena di hari akhirat itu manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, itu dibangkitkan di mana-mana, di timur, di utara, di selatan. Karena pada hari berbangkit, manusia semua kan tertimbun di dalam bumi. Bumi itu adalah bumi mahsyar. Manusia tertimbun dalam bumi, kemudian dibangkitkan, semua mereka keluar. Nah, ketika mereka keluar, maka ada yang di utara dibangkitkan, ada yang di selatan, di timur, di barat, bertabur-tabur, bertebar-tebar ketika dibangkitkan.
Setelah itu yahsyuruhum. Nah, ayat ini menyebut Allah mengumpulkan mereka yang dari mana-mana itu dikumpulkan di satu tempat. Nah, tempat berkumpul itu disebut mahsyar. Maka manusia akan berada di padang mahsyar. Ini selalu kita dengar dari kecil-kecil dulu. Nanti di hari akhirat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Seperti apa padang mahsyar itu? Nah, sekarang bisa kita pahami dengan mudah seperti wukuf di Arafah. Arafah itu jadi padang mahsyar. Semua manusia mengumpul di sana pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari mana manusia? Dari timur, dari utara, dari selatan, dari seluruh penjuru dunia. Pergi haji, kota Mekah kosong, kota Madinah kosong, kota Jeddah kosong. Yang berkeinginan haji pada hari itu, semua mereka berkumpul di padang Arafah. Maka padang Arafah itu disebut mahsyar, mahsyarnya dunia. Nah, mahsyarnya akhirat nanti bumi ini, karena bumi ini dihancurkan, kemudian bumi ini diciptakan kembali, dihancurkan dengan kiamat. Nah, ditiup sangkakala pertama, bumi ini hancur. Kemudian ditiup sangkakala kedua, bumi ini diciptakan kembali. Langit juga, langit ini akan hancur, meleleh, jatuh dengan tiupan sangkakala pertama. Kemudian dengan tiupan sangkakala kedua, langit yang baru pun diciptakan. Apabila disebut langit dan bumi yang baru diciptakan, apa bisa? Bisa, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini sekarang bisa. Maka apa susahnya bagi Allah untuk menciptakan kembali? Nah, ini kita jumpai di surah Yasin, akhir surah Yasin. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Maka apakah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini mampu untuk menciptakan kembali langit dan bumi ini? Oh iya, mampu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi kembali langit dan bumi. Jadilah bumi sebagai satu hamparan yang sangat luas. Semua manusia yang pernah hidup, mulai dari Nabi Adam sampai kita hari ini, sampai akhir zaman, berapa banyaknya manusia itu. Sekarang aja manusia di muka bumi ini sudah 7 miliar, 7-8 miliar. Yang sekarang ini masih hidup. Yang pernah hidup, sudah berapa ribu tahun dunia ini terkembang. Dan yang akan hidup, kita pun tak tahu. Semuanya tanpa terkecuali akan dibangkitkan. Wa yauma yahsyuruhum. Berarti ayat ini tentang hari akhirat. Nah, diperingatkan kepada mereka yang masih di dunia. Apabila Allah yang memperingatkan, bermakna seperti apa yang disebutkan ini, seperti itu nanti yang akan terjadi. Karena yang memberi ketahuannya adalah Allah yang mengetahui masa yang akan datang. Ka'allam yalbathu, seakan-akan mereka tidak berdiam di dunia, illa sa'atam minan nahar, kecuali sesaat, yaitu waktu yang singkat, sebahagian dari siang. Jadi Allah menerangkan nanti manusia ketika di hari berbangkit di padang mahsyar, mereka mengingat masa yang dahulu mereka lalui di dunia. Berapa lama mereka dahulu melalui masa di dunia? Bertahun-tahun. Sekarang aja ada yang sudah berumur 70 tahun, ada yang berumur 80 tahun, berpuluh tahun menjalani hidup di dunia. Tapi kalau sudah sampai di akhirat nanti, di bumi mahsyar, ketika berkumpul, ingat dunia kembali. Nah, ketika mengingat dunia kembali di bumi mahsyar itu, hanya merasakan yang dahulu di dunia sebentar saja. Sekarang pun kita sudah selesai, kita belajar sekarang ini. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3, 9. SMA berapa?
3 udah berapa? 12. S1 berapa? 4 tahun 16. S2 berapa? 2 tahun. S3 berapa? 2 tahun. Terasa yang berpuluh tahun itu macam beberapa hari saja baru kemarin rasanya masuk SD. Sudah selesai juga rupanya. Nah, ketika kita melihat masa lalu, tetapi ayat ini bukan seperti itu saja. Karena di hadapan mereka terbayang siksa. Karena sudah ditunjukkan ini siksaan yang menantimu. Karena ayat ini berkaitan dengan orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan kebenaran. Karena sudah melihat di depan itu siksaan yang menanti, yang akan mereka jalani, maka kenikmatan dunia yang berpuluh tahun hilang dari ingatan. Tak ada lagi cerita kenikmatan dunia di depan siksaan. Jadi ada yang mengatakan dengan istilah, apa istilahnya? Yaitu berjam-jam panas, kemudian dengan hujan hanya beberapa saat saja hilang panas yang berjam-jam itu. Yaitu panas sehari dihapuskan oleh hujan yang 1 jam saja. Nah, contohnya begitu lah. Kalau yang ini kaitannya dengan siksaan, karena ayat ini menerangkan tentang orang yang menolak Al-Quran. Nah, berpuluh tahun lamanya mereka dulu menikmati dunia. Karena ini kami tak ada, kami mendapat siksaan di dunia berpuluh tahun kami menolak Al-Quran itu. Baik-baik aja hidup kami. Tetapi kesenangan hidup dunia yang berpuluh tahun di dunia ketika di hari akhirat hilang, tak terasa lagi, tak terbayang lagi kenikmatan itu, karena sudah digantikan oleh siksaan yang akan ditetapkan ke atas mereka. Ini ditekankan dengan kata yata'arafuna bainahum. Yata'arafun, mereka mengenal. Bainahum, di antara mereka. Mereka siapa? Yang mendustakan Al-Quran. Oh, jadi orang yang mendustakan Al-Quran, sesama mendustakan Al-Quran, nanti di hari akhirat, hari berkumpul, mereka dikumpulkan, mereka saling kenal. Bapak yang dahulu juga mendustakan Al-Quran ya? Mereka mengenal. Tetapi jangan difahami hanya berkenalan begitu saja, tidak. Karena perkenalan itu bukan perkenalan kasih sayang, perkenalan cela mencela. Bapak yang dahulu mendustakan Al-Quran, kan bapak yang membawa saya, bapak yang menjadi sebab saya mendustakan Al-Quran. Nah, ini akibat yang akan saya tanggung. Jadi dia cela orang itu. Kemudian orang itu pula mengatakan, mengapa kamu mau? Jadi mereka sesama mereka saling cela mencela. Jadi kata ya ta'arafuna bainahum, mereka mengenal, tetapi bukan mengenal untuk bertanya, kemudian saling bertanya untuk berkasih sayang. Enggak. Kalau keadaan orang beriman nanti, memang mereka akan kenal mengenal kembali, tetapi untuk saling bertanya, menikmati pertemuan yang dahulu mereka ketika di dunia memang saling kenal mengenal. Tetapi kalau orang-orang yang mendustakan kebenaran, mereka sama mereka cela mencela, ingin melepaskan diri dari yang lain. Id tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi orang-orang yang mengikuti orang yang jahat, ia akan berlepas diri dari orang yang diikuti itu. Kemudian begitu juga sebaliknya, mereka ini saling melepaskan diri antara mereka. Yang satu mempersalahkan yang lainnya, yang lain pun mempersalahkan yang lainnya. Keji mengkeji, hina menghina, cela mencela sesama mereka, dan itu adalah bahagian dari siksaan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah. Sebelum ini mendustakan Al-Quran. Sudah saya terangkan tadi, mendustakan Al-Quran
Juga dalam waktu yang sama mendustakan Rasul yang membawa Al-Quran. Dalam waktu yang sama juga mendustakan Allah yang menurunkan Al-Quran. Dalam waktu yang sama juga mendustakan hari pertemuan dengan Allah. Karena melalui Al-Quran, siapa yang mendustakan kebenaran di dunia akan menerima siksaan di hari akhirat, di hari pembalasan. Tak ada rasa takut dalam hati mereka. Mereka tak percaya kepada hari pembalasan, hari pertemuan dengan Allah, maka mereka itu disebut dalam ayat ini merugi. Kalau disebut kata merugi, karena kita ini mengaji tafsir, maka kita mau memahami kandungan makna kata merugi. Biasanya kata merugi, kerugian, biasanya dalam perdagangan kita jumpai. Kalau kita punya modal, kemudian kita berdagang, maka lebih dari modal namanya beruntung. Kalau susut modal, habis modal, merugi. Maka disebut di sini telah merugilah orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Berarti mereka sebenarnya punya modal untuk beruntung. Ya, apa modal mereka untuk beruntung? Allah beri waktu hidup di dunia. Waktu diberi berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun. Itu modal untuk beruntung, tapi disia-siakan. Allah beri lagi modal. Apa modal? Pada diri mereka, badan yang sehat modal, otak yang cerdas modal, hati di dalam fitrah yang suci modal, tapi mereka sia-siakan semua itu. Badan yang sehat tidak dimanfaatkan, otak yang cerdas tidak dimanfaatkan, fitrah yang suci disia-siakan, maka modal mereka sia-siakan, maka mereka menderita kerugian. Maka siapa yang beruntung? Yang beruntung memanfaatkan waktu yang diberi, memanfaatkan badan yang sehat. Badan yang sehat bisa ke masjid, datang ke masjid, hadiri majelis ilmu. Berarti orang ini beruntung ini, karena memanfaatkan modal. Otak pintar, gunakan otak pintar dengan belajar, membaca, memahami. Otak pintar dibuang-buang untuk hiburan saja, nyanyi, musik. 24 hours musik, 24 jam musik, disumbatnya ke telinganya earphone itu. Ketika bangun sampai ketika tidur, begitulah dia terus 24 jam non-stop. Orang seperti ini orang yang menghilangkan modal akalnya yang berharga itu. Kemudian bercerita dengan kawan, pintar, cerdas, tetapi ketika bercerita, cerita tentang masalah remeh, tak ada nilai. Masalah tentang pemain sepak bola yang barusan dijual dari satu klub dan dibeli oleh klub yang lain dengan harga sekian. Allah, apa nilainya? Tak ada nilai. Otak cerdas, tapi yang diceritakan cerita yang remeh-remeh, yang tak ada nilai. Ini orang yang menyia-nyiakan modal. Begitu juga fitrah yang suci disia-siakan. Fitrah yang suci disia-siakan dengan keangkuhan, kesombongan, kedengkian, itu menutupi fitrah yang suci. Maka orang yang seperti ini disambut dalam ayat ini qad khasira, telah merugilah. Nah, jadi kata merugi itu muncul, kaitannya adalah dengan perdagangan. Kaitan dengan perdagangan, kaitan dengan modal. Apakah Allah telah memberi modal kepada manusia ketika di dunia? Sudah. Apa modalnya? Nah, yang kita sebutkan tadi, badan sehat, otak cerdas, fitrah yang suci. Nanti ditambah lagi banyak modal. Allah berikan pasangan hidup. Mestinya dengan pasangan hidup itu bisa bantu-membantu untuk melakukan kebaikan, bantu-membantu pergi ke kelas, bantu-membantu untuk saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati. Ada anak, mesti jadikan modal juga. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan, hai orang-orang yang beriman. Ini kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin. Mau tidak aku tunjukkan kepadamu tentang tijarah? Tijarah ini apa maknanya? Perdagangan. Tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Ada perdagangan Allah sebutkan bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah wa rasulih, dan juga beriman kepada rasulnya.
Mereka tak mau beriman kepada Allah, tak mau beriman kepada Rasul. Mereka merugi. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjihad di jalan Allah. Allah berikan harta benda, kita gunakan harta benda, kita korbankan. Allah beri nyawa, kita korbankan nyawa kita di jalan Allah. Mati kita mati syahid. Inilah dia, yaitu perdagangan yang menguntungkan. Kalau tidak, qad khasira, merugilah orang yang alladzina kadzdzabu bi liqa'illah, mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu diberi petunjuk. Orang yang merugi, orang yang sudah ada petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Dzalikal kitabu, itu dia kitab suci, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk. Tapi mereka tak mau menerima Al-Quran, mereka tolak Al-Quran, maka mereka ini makanu muhtadin, tidak diberi petunjuk. Mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Karena orang yang diberi petunjuk kemudian mengikuti petunjuk tersebut, dia di atas jalan yang benar, dia sampai ke tujuan. Tapi kalau tak dapat petunjuk, dia berjalan juga. Di jalan apa dia berjalan? Di jalan yang sesat. Kalau di jalan yang sesat sampai ke tujuan? Tidak. Tersesat. Maka berarti nanti kalau tidak sampai ke tujuan, tujuan adalah surga, maka tidak sampai ke surga, sampainya kemana? Nah, satu lagi, orang yang tersesat itu sampainya ke neraka. Kalau sampainya ke neraka, beruntung atau rugi? Rugi. Nah, ini ayat ini menerangkan tentang untung dan rugi. Karena biasanya kita ini, apalagi yang berdagang, disebut untung, bagaimana hati itu? Senang. Kalau disebut rugi, mana mau? Tak mau. Nah, Allah guna juga kata merugi di sini untuk menerangkan orang yang mendustakan Al-Quran itu adalah orang yang merugi. Ibarat berdagang, Allah telah beri modal, tapi dia telah menyia-nyiakan modalnya itu. Oh, lihat ayat ini bagus sekali, sangat indah sekali, pemilihan kata sangat bagus sekali. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum. Nah, ayat ini menerangkan tentang kepastian pembalasan yang Allah tetapkan ke atas orang-orang yang menolak Al-Quran, yaitu, dan jika kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, maka kamu akan menyaksikannya semasa kamu hidup. Apakah sudah diperlihatkan kepada Rasul ketika Rasulullah masih hidup? Sudah. Contohnya yaitu pada waktu perang Badar, mereka dapat terbunuh, kemudian dapat dikalahkan, dan mereka membawa harta mereka dirampas, mereka dapat dikalahkan. Itu pada masa Rasulullah masih hidup. Kemudian berkaitan dengan penduduk kota Mekah, mereka dulu menguasai kota Mekah. Nah, pada tahun 8 Hijriah Rasulullah menguasai kota Mekah, dan mereka tidak lagi berkuasa, lepas kekuasaan dari mereka. Dulu mereka menguasai kota Mekah, sekarang tidak lagi. Yang menguasai kota Mekah adalah Rasulullah SAW. Hilang kekuasaan mereka. Sudah, itu adalah siksaan ke atas mereka. Tapi ramai di antara penduduk kota Mekah ketika itu masuk agama Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat ini juga menjelaskan atau siksaan Allah itu ditetapkan setelah kamu wafat wahai Muhammad. Mengapa Allah menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad? Wahai Rasulku Muhammad, aku akan memperlihatkan kepadamu sebahagian dari siksaan ke atas mereka yang menolak kebenaran yang kamu sampaikan, atau kami juga menetapkan siksaan setelah kamu meninggal dunia, untuk menerangkan kepada Nabi bahwasanya Nabi berada di atas jalan yang benar, dan mereka yang menolak Al-Quran itu berada di atas jalan yang sesat.
maka untuk mereka siksaan, yang siksaan itu wahai Muhammad akan kuperlihatkan kepadamu sebahagian di dunia ini atau setelah kematianmu, dan pasti di akhirat nanti. Jadi kalau Allah memberitahukan kepada Nabi bahwasanya Nabi di atas jalan yang benar, itu adalah hiburan bagi Nabi, mengokohkan lagi hati Nabi, menjaga, memelihara, membangkitkan lagi semangat Nabi. Itu juga kepada kita pada hari ini. Mereka yang menolak kebenaran pasti akan disiksa, pasti akan hina, pasti akan dikalahkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Bagaimana kita dalam berdakwah? Jadi bersemangat kita berdakwah, karena kita berada di atas jalan yang benar. Kebenaran adalah dengan menerima Al-Quran, bukan dengan menolak Al-Quran. Fa ilaina marji'uhum, maka kepada kamilah mereka itu akan dikembalikan, yaitu di hari akhirat. Nah, yang di hari akhirat itu pasti mereka akan menerima siksaan. Tsumma, kemudian Allah syahid, menjadi saksi ala ma yaf'alun, atas apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia, mendustakan Al-Quran, maka mereka mesti tanggung akibatnya. Kalau mereka mengatakan tidak ada kami mendustakan Al-Quran, mereka tak bisa menolaknya. Apa sebab? Yang menjadi saksi siapa? Ayat ini, lihat, Allahu syahid, Allah menjadi saksi. Kalau Allah sudah menjadi saksi, mampu mereka menolaknya. Tak ada saya menolak Al-Quran. Di dunia masih jadi, boleh jadi kita jumpai, yaitu dibawa ke pengadilan, kemudian mengatakan saya tidak bersalah, padahal dia tahu dia bersalah, tapi dia masih bisa juga menolak. Saya tak bersalah, saya mengaku tak bersalah. Tapi kalau di akhirat bisa mengaku tak bersalah, kalau yang bersaksi adalah Allah, tidak. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari pengadilan Allah nantinya, lepas dari pertuduhan. Yang salah pasti akan ditetapkan hukuman ke atasnya. Kemudian satu lagi, kalau Allah bersaksi, bagaimana Allah bersaksi nanti ya? Nah, ada di antara ulama tafsir menyebutkan Allah bersaksi nanti yaitu dengan membuat anggota tubuh orang yang mendustakan kebenaran itu berbicara. Allah yang membuatnya. Karena Allah yang membuatnya berbicara, berarti sesuai dengan kehendak Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ketika kami tutup mulut mereka. Sudah. Kemudian yang berikutnya lagi, wa tukallimuna aydihim, akan berbicara tangan mereka akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan bersaksi. Siapa yang membuat tangan berbicara, kaki berbicara? Allah. Begitu adalah salah satu cara Allah bersaksi nanti di hari akhirat, sehingga tidak ada siapa yang bisa lari atau berlepas diri dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Allah bersaksi, Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada manusia yang bisa luput dari pengetahuan Allah, maka tidak ada yang lepas dari siksaan Allah. Allah mengetahui sebanyak mana dia melakukan kejahatan, sebanyak itu dia akan menerima hukuman. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita pelajari ini ayat peringatan, ayat ancaman, mudah-mudahan mendatangkan rasa takut dalam hati kita, dan rasa takut itu akan membuat kita berbekal, bersiap sedia, yaitu untuk diri kita imani, percayai Al-Quran, pelajari Al-Quran, ketahui kandungan maknanya, kemudian setelah kita tahu petunjuknya, ikuti petunjuknya. Bukan kita saja, diri kita juga, keluarga kita juga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian anak-anak kita, kalau bisa anak-anak kita, kalau kita mungkin sudah terlewat waktu menghafal Al-Quran, anak-anak kita menghafal Al-Quran. Sekarang ada program Al-Quran cepat sekarang ini, 30 hari 30 juz Al-Quran ada, maka cepat kita ambil kesempatan ini untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya generasi kita berikutnya, generasi Al-Quran, menerima Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kebaikannya kembali kepada kita juga di dunia ini dan
di akhirat nanti. Tidak merugi, tetapi mendapatkan keberuntungan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.